Pagi harinya di panti. Pagi hari ini semua anak-anak bersiap sarapan untuk berangkat ke sekolah. Suasana panti sendiri cukup ramai karena banyak sekali wartawan yang ingin meliput karena penasaran dengan onde yang tiba-tiba muncul di musola panti di lantai 2. Namun sayang sekali, onde masih belum bangun karena masih lemas dan kakinya bengkak, yang memaksakan dia harus libur sekolah dulu. Sedangkan Abi sendiri masih membackup para wartawan dan hanya memberikan sedikit informasi. Di meja makan sendiri, anak-anak sedang sarapan, kecuali Onde. Ngol, Onde masih tidur? Masih, Bun. Bun, apa Ongol boleh ikut libur? Buat apa? Biar Ongol sehari ini bisa mengurus dan menemani Onde. Oh, gak perlu, kan ada Bunda, ada Bisum dan yang lain. Kamu harus tetap sekolah. Ya sudah, Bun, kamu tenang saja. Kamu kan nanti bisa teleponan. Iya, Bunda. Ayo, makan yang banyak. Bunda ke depan dulu ya, lihat Abi sama wartawan. Iya, Bunda. Ngol, lu semalam sempat ngobrol gak sama Onde? Iya, Ngol, soalnya kita masih penasaran. Semalam dia belum sempat cerita kan karena lemes. Oh iya, Onde sempat cerita sedikit. Gue penasaran, masalahnya mustahil banget hilang di hutan mangrove, tahu-tahu muncul di lantai 2. Logikanya di mana coba? Dan kenapa kakinya bengkak? Sampai-sampai Abi baca-bacain doa di kakinya. Itu dia. Jadi begini ceritanya. Kalian inget gak pohon beringin di tengah bakau yang aku bilang terakhir kali ninggalin Onde? Ingat, terus, ucap Cenil excited. Onde bilang, sesaat setelah aku ninggalin dia di sana, dia mengumpat kesal, terus menendang pohon beringin itu. Gara-gara nendang, bisa bengkak seperti itu. Emang kenceng banget apa nendangnya? Nendangnya sih gak kenceng, cuma ketika habis nendang, tiba-tiba ada sesosok makhluk hitam besar berbulu yang tiba-tiba narik kakinya dan hendak memasukkan tubuhnya masuk ke dalam pohon beringin itu. Onde terus berusaha kabur, tapi cengkraman dan tarikan makhluk hitam besar itu begitu kuat. Onde terus berontak sembari baca-baca, tapi makhluk itu begitu kuat. Onde bertarung sekuat tenaga. Bahkan Onde melihat saat kita mencarinya. Onde tahu kita sedang mencarinya, tapi anehnya kita tak bisa melihatnya. Onde berteriak meminta tolong pada kita semua, tapi tak ada satupun yang mendengar. Sampai akhirnya kita semua meninggalkannya sendirian. Ih, serem banget, ucap Cenil. Makanya, kalau kita di tempat-tempat seperti itu, jangan sompral. Harus permisi-permisi, istilahnya nuwun sewu, atau punten-punten, kata mami gue, ucap Lupis. Ngapain permisi? Bukankah kata Abi kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan paling hebat di mata Allah? Mengapa kita permisi sama jin, setan? Ucap Lato. Tok, kali ini Lupis benar. Abi memang mengajarkan kita agar tidak takut karena kita manusia adalah yang paling mulia. Tapi kita harus sama-sama menghargai ciptaan Allah. Jangan karena merasa kita makhluk paling mulia, kita jadi sombong dan merasa hebat dan kuat dan arogan. Karena sombong itu sifat setan, sifat jin jahat. Dan jika sifat itu ada pada diri kita, maka tak ada bedanya kita dengan makhluk hitam itu. Maka dari itu kita harus menghargai, tapi bukan berarti kita menyembah. Alam kita berbeda, kita jangan pernah mengusik jika tak mau diusik. Dan sebaiknya kita selalu menjaga lisan dan tindakan kita ketika masuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Dan hendaklah selalu membaca doa. Ya, kamu benar Lut. Mungkin itu efek dari tindakannya yang sompral menendang pohon. Itu dia. Dan lain kali kita harus saling bersama-sama. Jangan ada yang misah atau saling meninggalkan. Karena jin itu senang pada orang yang sendirian. Karena orang yang sendiri dan sedang dalam pikiran kosong atau galau akan memudahkan celah jin masuk. Iya, aku menyesal meninggalkannya. Ya sudah, yang penting sekarang dia sudah kembali dan selamat. Jadikan pembelajaran. Iya.
Tapi gue masih belum puas gimana dia bisa sampai ubin musola. Tanya Lupis penasaran. Jadi setelah kepulangan kita, sebenarnya masih banyak polisi dan warga sekitar yang mencarinya. Tapi mereka sama, tak melihatnya. Lelah bertarung dan menahan sakit di kakinya membuat dia menyerah dan ingin pisan. Namun sebelum menyerah dan memejamkan mata, samar-samar Onde mendengar suara lantunan ayat suci dari kita. Dan itu terdengar nyata, membawa angin kencang yang menerpa dan menghantam makhluk hitam besar yang mengurungnya itu. Lalu angin itu membentuk pusaran, bagaikan angin puting beliung, yang tiba-tiba membawa tubuhnya yang lemas ke suatu tempat menjauh dari makhluk itu. Dan sadar-sadar Onde sudah berada di musola. Masya Allah, kuasa Allah. Gila, ini seperti di film-film Amazing. Ini tuh kayak mustahil banget tau gak sih? Ucap Lupis masih takjub. Tapi kenyataannya emang gitu Lup, mau gimana lagi? Ucap Lato. Iya, kita harus meyakini bahwa gaib itu ada. Dan atas izin pertolongan Allah dan dengan kekompakan dan ketulusan kita mendoakan Onde, itu menjadi kendaraan untuk mengembalikan Onde pada kita. Alhamdulillah, mulai sekarang kita harus janji, kita harus kompak. Apapun yang terjadi karena kita keluarga, ucap Klepon. Ya, janji, ucap semua. Yuk makan, hampir telat ke sekolah. Iya, keasikan cerita. Anak-anak, udah siap belum? Tanya Mas Tiwul. 3 menit lagi Mas Tiwul. Semuanya pun sarapan kilat. Beruntung semua makan dengan cepat. Namun sebelum berangkat, Ongol sempat membuka pintu kamar mengintip Onde yang masih terlelap. Kemudian berlari ke mobil dan berangkat bersama-sama. 10 menit kemudian, mobil panti yang dikendarai Mas Tiwul kini tengah sampai dan berhenti tepat di depan sekolah. Dan ketika mobil panti berhenti, lalu anak-anak satu persatu turun dan tinggal Lupis dan Klepon terakhir, bertepatan dengan mobil jenang yang baru datang. Nang, Cile yang baru kemarin kenalin ke ortu. Haha, pelan tapi pasti bro. Yandut, gue baca di cerita, temen lo disembunyiin genderuwo ya? Mana dia? Oh, si Onde, dia gak masuk, masih istirahat di panti. Mungkin besok dia udah bisa masuk. Oh, tapi emang bener ya? Ya gitu deh, susah dijelaskan dengan logika. Hah, kayak cinta aja. Noh, yang lo tunggu-tunggu udah datang. Tunjuk Lupis pada Ketan yang baru tiba dengan motor metiknya seperti biasa. Stop, ucap Jenang seperti biasa menghalangi laju motor Ketan. Ada apa? Galak amat sih, perasaan kemarin baik-baik sama gue pas ada mama. Tan, Lek kamu ada di rumah? Mas mau mampir ke sana sebentar, tanya Mas Tiwul. Oh, tadi sih ke pasar, tapi bentar lagi pasti pulang. Telepon aja mas. Iya deh. Mas jalan dulu ya. Iya mas, ucap Klepon. Bro, gue sama Klepon masuk dulu ya. Oke. Gue juga masuk. Tar dulu. Apaan? Nih, apa ini? Donat, mama tadi bikin. Suruh kasih lo. Ya ampun, repot-repot amat. Giliran makanan aja, hilang juteknya. Hehe. Bilangin makasih banyak ya sama mama. Aromanya lumayan biar ngirit uang jajan gue. Ntar gue cemil pas istirahat sambil baca buku. Bagi-bagi sama si Kucur. Thanks ya, gue masuk. Kenapa lagi? Cuma itu doang nih. Ya terus, gue harus ngapain? Ya ngapain kek? Ngapain apa? Apa gue harus salim tangan lo? Atau cipika-cipiki dulu kayak di sinetron-sinetron baru lo pergi? Astagfirullah pikirannya. Ya terus apa? Buruan, bentar lagi bel masuk nih. Gak ada, gak apa-apa, masuk dah. Gue juga berangkat. Ngambek. Dih, emang cewek ngambekan. Ih, cowok juga bisa ngambek kayak uke-uke yang disakiti seme. Hah? Enggak, lupain. Hehe. Dasar aneh. Yaudah, masuk sana. Gue jalan ya. Tunggu. Ada apa?
permen jahe. Permen jahe? Iya, itu permen kesukaan gue. Bisa menghangatkan badan di cuaca dingin kayak gini. Gue selalu bawa tiap hari. Dan gue belum pernah kasih permen itu ke cowok sekalipun. Dan lo adalah cowok pertama yang gue kasih. Ucap Ketan yang seketika membuat Jenang tersipu dan terharu. Andai gue bisa cium lo, udah gue cium lo sekarang. Ih, ngelunjak. Gue masuk. Ucap Ketan yang kesal masuk ke dalam gerbang. Sedangkan Jenang masih senderan pada mobilnya memperhatikan motor Ketan masuk ke parkiran. Begitu Ketan sudah menghilang dan tak terlihat, Jenang masuk ke mobilnya dan berangkat ke sekolahnya. Di perjalanan Jenang senyum-senyum sendiri. Jenang menyetir sembari melihat bungkus permen jahe yang masih ada di genggamannya. Jenang sengaja tak memakannya. Jenang malah berniat menyimpan dan mengabadikan permen pemberian Ketan. Karena itu permen paling spesial menurutnya. Jenang pun memasukkan permen jahe dalam sakunya, kemudian ngebut dan takut terlambat. Di rumah Getuk, pagi ini mobil panti sudah ada di depan rumah Getuk. Namun nampaknya penghuninya sedang tidak ada di rumah. Tak lama kemudian suara motor terdengar. "Wul, udah lama?" "Enggak, baru aja. Kamu diteleponin gak diangkat. Aku tadi tanya Ketan, kamu ke pasar." "Oh, maaf, HP ku mati. Sini, aku bantu, banyak sekali belanjaannya." "Ya beginilah. Hehe, makasih ya." "Iya, aku kangen sama kamu." "Baru 2 hari yang lalu udah kangen. Emangnya kamu gak kerja? Kok bisa kesini?" "Kerja, bentar lagi nganter para pengurus. Ada pertemuan di kantor yayasan." "Terus kamu ngapain kesini? Nanti kamu dimarahin." "Kan aku udah bilang jika ada kesempatan aku pasti nemuin kamu. Meski hanya untuk sekedar numpang ngopi mungkin, kalau ada." "Ada, sebentar ya. Kamu udah sarapan belum? Kamu kan tahu sendiri dari dulu aku jarang sarapan pagi. Tapi mulai sekarang kamu harus biasakan. Dan jangan ngopi terus, nanti asam lambung. Kurangi merokok. Aku gak mau tahu, aku mau kamu kurangi rokok. Dan kalau bisa berhenti. Karena kamu dulu bukan perokok. Tunggu bentar, aku mau beli nasi kuning di depan. Kita sarapan bareng." Ucap Getuk cerewet. Namun yang dicereweti justru malah senang. Karena tak hanya merasa diperhatikan, tapi juga sikap Getuk yang asli dan sesungguhnya telah kembali. Dan itu membuat Tiwul senang. Tak lama kemudian, Getuk kembali menatakan nasi di piring dan menghampiri Tiwul dengan membawa segelas kopi. "Nih, jangan minum kopi dulu." "Kenapa? Aku haus." "Bentar, aku ambilin air putih." Getuk kembali ke dapur mengambilkan segelas air putih dan kembali pada Tiwul. "Nih, minum dulu. Jangan minum kopi sebelum makan nasi, ngerti?" "Iya istriku." Keduanya pun sarapan bersama. Meski Tiwul memang tipe jarang sarapan, tapi entah mengapa ini sarapan yang paling menyenangkan bersama seseorang yang spesial. "Gimana? Enak nasi kuningnya?" "Nasi kuningnya sih biasa aja. Yang istimewa itu karena sarapan ditemani kamu." Gombal. Aku boleh gak nginep sini?" "Boleh. Tapi aku gak enak sama ponakanmu. Takut kedengeran kalau aku sampai buat kamu mendesah." "Pluk, melempar kerupuk. Kamu mau ngapain sampai mau desah-desahan segala? Aku gak mau." "Ya, padahal dulu kita belum sempat melakukannya." "Gak mau. Enak di kamu, sakit di aku. Belum dicoba, tahu dari mana sakit." "Wul." "Ya udah enggak, aku gak jadi nginep dah." "Kenapa gitu? Kamu marah?" "Enggak. Aku takut gak bisa kontrol kalau udah berduaan sama kamu. Apalagi tidur bareng. Dulu aja aku cium kamu maksa segitunya. Sampai-sampai gara-gara aku, kita berdua diceples sama Abi. Dan gara-gara itu juga aku kehilangan kamu. Aku gak mau ngecewain kamu lagi." "Wul, dah
Jangan kayak anak kecil, yang lalu biarlah berlalu. Aku cuma belum siap aja. Kalau kamu sudah siap, kamu kasih tahu aja. Dan baru aku mau nginep, ucap Tiwul sembari menghabiskan kopinya. Jadi kamu gak jadi nginep nih? Enggak. Ya udah, aku balik ke panti ya. Makasih ya sarapannya. Besok aku kesini lagi, gantian bawain kamu sarapan nasi uduk. Nasi uduk di samping panti? Iya. Ya sudah, aku balik. Iya, hati-hati ya kalau nyetir. Ucap Tiwul berbalik dan kembali menghampiri Geduk. Kenapa? Ada yang ketinggal? Cups! Tiwul tiba-tiba mencium bibir Geduk yang masih belepotan nasi kuning itu. Ini adalah ciuman perdana setelah keduanya sempat terpisah. Tiwul mencium Geduk dengan lembut dan penuh perasaan. Rasa pedas manis sambal di bibir Tiwul terasa lebih nikmat ia rasakan. Bibir gurih dan manis Geduk membuat Tiwul tegang. Lidah lincah Tiwul juga membuat Geduk perlahan meletakkan piringnya. Seolah mendapat lampu hijau melihat wajah pasrah Geduk, Tiwul kini berani mendorong ke sofa. Kini tubuh Geduk dikuasai oleh Tiwul. Duk, aku gak tahan lagi, ucap Tiwul yang memaksa membuka kaos Geduk sehingga memperlihatkan puting mungilnya. Tapi kita lakukan pelan-pelan ya. Wul, ucap Geduk tak kuasa menahan desahan akibat hisapan mulut Tiwul pada puting kanannya. Dan begitu hisapannya hendak bergantian di puting kiri, suara HP Tiwul berbunyi. Abi memanggil. Assalamualaikum. Wul, di mana? 10 menit lagi berangkat. Waalaikumsalam. Iya Bi, OTW. Cepat. Baik Bi. Maaf, tugas negara memanggil. Ya sudah, pergi sana. Nanti malam kita lanjutkan. Tiwul mencium pipi Geduk, lalu pergi berlari menuju mobil, lalu mengklakson sembari mengedipkan mata dan melambaikan tangan pada Geduk. Kemudian mobil pun jalan, meninggalkan Geduk yang masih dalam kondisi yang jujur juga sama-sama tegang. Geduk tersenyum geleng-geleng. Ciuman yang ia rasakan kali ini jauh lebih nikmat daripada saat di panti yang penuh rasa was-was dan ketakutan. Ciuman kali ini lebih puas dan bebas. Geduk mau tak mau harus mau dan mempersiapkan diri jika tiba-tiba Tiwul meminta tubuhnya kembali. Di panti sendiri saat ini Onde baru saja bangun dan membawa handuk serta peralatan mandinya. Kemudian mencoba membuka pintu kamar dengan perlahan. Dan kebetulan Bunda hendak sedang mengecek kamar. Onde, sudah bangun nak? Alhamdulillah Bunda, Onde mau mandi. Kamu bisa jalan? Apa minta dibantu Mas Tiwul? Kebetulan Mas Tiwul baru saja habis nganter Abi. Bisa Bun, pelan-pelan. Kalau gitu Bunda siapkan sarapan lagi ya, biar Bunda angetin lagi lauknya. Iya Bunda, makasih. Deh, Mas, perlu Mas gendong? Enggak Mas, bisa kok, ucap Onde ke kamar mandi. Wul, di depan apa masih ada wartawan? Udah pada pulang Bun, baru aja. Oh syukurlah, Bunda gak nyaman kalau terlalu banyak wartawan. Oh iya, kamu udah sarapan belum? Biasanya kan kamu gak mau sarapan. Ayo sekalian sarapan sama Onde. Tadi udah sarapan Bun. Balik dari nganter anak-anak, Tiwul mampir ke tempat Geduk. Geduk? Iya, Bunda masih ingat? Tentu saja ingat. Bagaimana kalian berdua dihukum sama Abi sampai akhirnya Geduk kembali pulang dan gak kembali lagi ke panti? Iya Bun. Bagaimana kabarnya dan sibuk apa dia sekarang? Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Tiwul bertemu saat acara makan bersama malam kemarinan karena kita makan di warung ikan bakarnya. Oh ya, jadi dia usaha jualan ikan bakar. Alhamdulillah, andai saja Abi dan Bunda malam itu ikut, pasti Bunda dan Abi ikut bertemu. Ajak saja jika ada waktu main-main ke panti. Sebetulnya dia juga rindu main ke panti Bun, tapi mungkin dia masih teringat masa lalu. Wul, Bunda mengerti, tapi maaf. Apa Bunda boleh tanya sesuatu yang sedikit pribadi? Tapi kalau Tiwul gak berkenan jawab, tidak perlu dijawab.
Bunda mau tanya apa? Tiwul akan jawab. Apa kejadian dulu itu sampai saat ini kalian masih saling menyukai? Maaf, sebenarnya Bunda tidak pantas menanyakan hal ini. Bahkan kalau ada Abi, Bunda bisa kena marah. Iya Bunda, Tiwul juga bingung harus jelasinnya bagaimana. Dari dulu sampai sekarang, rasa Tiwul gak pernah berubah sama Getuk. Bun, Tiwul tahu Tiwul salah. Tiwul minta maaf. Tiwul sudah berusaha melawan rasa dan berusaha menyukai wanita. Tapi Tiwul gak bisa. Tiwul serasa jadi manusia kotor dan tidak pantas ada di sini. Sudah, Bunda mengerti. Kalian sudah dewasa. Tugas Abi sudah selesai mengajari kalian sesuai syariah. Setelah itu, terserah kalian mau seperti apa. Bukan hak Abi lagi. Dan kembali ke diri kalian masing-masing. Manusia tak ada yang sempurna. Selalu ada cacatnya. Bahkan yang terlihat alim dan soleh banyak yang bejat. Bunda yakin Abi tidak akan memarahi kalian. Kalian sudah besar dan tahu konsekuensinya sendiri. Hablum minallah dan hablum minanas saja. Bunda dan Abi sih berharap yang terbaik untuk semua anak-anak didik kami. Jika masih bisa bertobat, bertobatlah nak. Jika memang tidak bisa, Bunda dan Abi selalu berdoa yang terbaik untuk semua anak-anak Abi. Yang terpenting, Bunda sama Abi minta, tolong jaga nama baik panti ya Wul. Makasih Bunda. Masya Allah, Tiwul bangga memiliki Bunda yang sudah Tiwul anggap seperti ibu kandung sendiri. Sungguh Bunda tak sedikit pun menghakimi Tiwul, meski mengetahui seperti apa Tiwul. Tiwul sebenarnya malu Bun. Tapi terima kasih Bunda. Iya, sudah. Bunda tak mau menghakimi karena Bunda bukan Tuhan. Wul, kamu tahu tidak? Sebenarnya Bunda dan Abi juga sering mendapati kasus anak-anak seperti kalian. Jadi, kamu dan Getuk bukan satu-satunya yang pernah Abi hukum. Jadi sebenarnya ada banyak dulu sebelum kamu. Iya Bunda, Tiwul paham. Abi memang keras dan sangat disiplin. Tapi Abi tak sejahat itu. Kalaupun Abi jahat, pasti sampai sekarang sebagai kepala pengurus di panti, Abi tidak mungkin membiarkan Tiwul masih di sini. Iya. Dan kamu tahu, jika sebenarnya Abi sudah tahu kamu menyukai laki-laki sejak kejadian itu, tapi Abi diam. Iya Bun, Tiwul mengerti. Terima kasih Bun. Jadi jangan kecewa atau tersinggung jika Abi kemarin-kemarin selalu bertanya kapan kamu menikah dan sempat nyomblangin kamu sama anak gudang yayasan yang cantik kemarin. Abi hanya bercanda sekaligus sebagai usaha Abi. Siapa tahu kamu berniat berubah, tapi jangan diambil hati ya. Iya Bunda, Tiwul sangat mengerti. Itu artinya Abi menunjukkan perhatian dan kepeduliannya pada Tiwul. Abi bukan hanya sosok ustadz atau guru yang baik, tapi juga orang tua bagi kami. Ya sudah, sementara belum ada ngantar kemana-mana, kamu jagain ya Onde, siapa tahu dia butuh apa-apa. Bunda jaga kantor, di depan takut ada tamu, soalnya Abi kumpul di yayasan. Iya Bun. Tak lama kemudian, Onde selesai mandi. Deh, sarapan. Bentar Mas, tak ganti baju. Oke. Setelah ganti baju, Onde kembali menghampiri Tiwul di meja makan. Mas Tiwul gak sarapan lagi? Gak, ngopi aja. Tadi udah sarapan di rumah Getuk. Oh gitu, Mas Tiwul pacaran sama Pak Linya Ketan? Kita gak pernah bilang pacaran, tapi kita saling menyayangi satu sama lain. Menurut Mas Tiwul, status itu penting gak sih untuk hubungan sama lelaki? Penting gak penting sih. Yang penting komitmen. Kenapa kamu nanya gitu? Kamu suka laki-laki? Jangan-jangan, Mas tahu. Tahu apa Mas? Kamu suka ongol ya? Mas tahu dari mana? Tahu lah, dia yang paling panik ketika kamu hilang. Oh, benarkah? Aku gak nyangka. Aku pikir dia santai dan gak peduli
karena selama ini dia cuek sama aku. Itu sudah biasa. Dulu Gedo juga begitu, lama-lama juga luluh, asal kita kerja keras. Iya mas, tapi ingat, jangan bikin malu dan jangan sampai mencoreng nama baik panti. Keep silent. Iya mas, ngerti. Dia ngechat mas. Apa dia bilang? Dia nanyain keadaan, katanya kangen. Tapi gak bisa video call, soalnya lagi ada guru. Dan tumben baru kali ini dia bilang kangen. Ongol. Mas juga tahu, jika gak cuma kamu dan Ongol saja, tapi juga Cenil, Lato, juga Lupis dan Klepon. Tapi saran mas, jika bisa, kendalikan nafsu kalian. Kalian bisa saling menyayangi tanpa melakukan hal yang menyimpang. Susah mas, sebagai manusia yang diberikan akal dan nafsu, pasti akan selalu nafsu. Apalagi jika dekat dengan orang yang kita sukai. Aku saja sudah lama menyukai Ongol. Selama itu aku menahan rasa dan hasratku, dan sekarang sudah gak sanggup lagi menyimpan rasa itu. Apalagi kita satu kamar. Iya, mas ngerti. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Mas juga jujur, susah jika harus menahannya. Tidak mungkin saling menyukai, tapi tak saling menyentuh. Serasa tak memiliki. Lalu, apa kalian sudah berhubungan intim? Belum mas, mas sendiri? Sama belum, mungkin sebentar lagi jika ada kesempatan. Mas duluan aja lah, sebagai senior. Nanti jika sudah, bagi pengalamannya. Udah, yang banyak makannya. Iya mas. Di sekolah, bel tanda sekolah berbunyi. Semua murid waktunya istirahat. Di kelas IPS, Cenil ingin mengajak Ongol istirahat bersama. Namun ketika Cenil baru hendak mengajak, Cenil melihat geng pentolan IPS mendekati Ongol. Cenil jadi malas. Cenil berharap Ongol tak berteman dengan mereka. Jika Onde dan Lato tahu, pasti mereka marah. Ngol, kenapa teman lo si Onde? Dengar-dengar dia diculik genderuwo. Bukan urusan kalian. Meninggalkan geng dan menghampiri Cenil dan menarik tangannya. Nil, kantin. Iya. Seketika Cenil langsung lega karena Ongol mengabaikan anak-anak nakal itu. Lalu Ongol terus menarik tangannya melewati lapangan basket menuju kantin. Dan keduanya tak sadar jika Lato berlari dan membuntuti keduanya. Tangan. Sorry bos, ucap Ongol langsung melepas tangan Cenil. Dan Lato seketika menarik lengan Cenil dan meraih pundaknya dan memeluknya, yang membuat Cenil heran tapi senang. Tok, kok kamu gak bareng Lupis? Lupis mana? Lupis ke toilet, kita ke kantin duluan aja, biar Lupis nyusul sama gendut. Oke, ketiganya pun menuju kantin. Lato memesankan makanan untuk Cenil dan Ongol, sedangkan Ongol sendiri mencoba menghubungi Onde. Nil, bentar ya. Iya. Kenapa harus mojok teleponnya? Hehe. Deh. Ya, kamu lagi di kantin? Iya. Gimana kakimu? Lumayan. Syukurlah, jawab Ongol yang tiba-tiba terdiam dan bingung harus ngomong apa. Mengapa tiba-tiba obrolannya terasa garing? Tak hanya garing, tenggorokannya juga kering. Tak tahu harus bicara apa. Tiba-tiba jantungnya berdetak seperti sedang jatuh cinta. Ngol, kamu kenapa? Apa kamu diganggu geng kelas? Oh, enggak kok. Aku cuma sedikit merasa kesepian aja saat ini. Kesepian karena aku? Pakai nanya. Kos biasanya kamu paling anti mengakui isi hati. Dan jujur, aku senang dengernya. Gak cuma itu, aku juga senang dengar kata Mas Tiwul jika kamu paling panik saat aku hilang. Ya itu karena aku ngerasa bersalah, karena aku ninggalin kamu. Yakin, cuma karena itu, bukan karena alasan yang lain. Lain apa? Gak ada. Set, Lato merampas HP Ongol. Bohong bro,
Dia bilang sama gue kalau dia takut kehilangan lu. Dia mewek bro, nangis di kamar semalaman kayak diputusin cinta. Balikin HP-ku. Gue belum puas ngomong. Katanya dia juga bilang sama gue kalau lu ketemu dia bakal cium lu dan mau nurutin apapun kemauan lu. Ucap Lato sengaja ngarang. Fitnah. Tapi emang apa yang diucapin Lato sempat aku ucapin dalam hati. Sialan Lato, tahu aja isi hatiku, kan aku jadi malu. Dia ngambek. Nih pacaran dah sono. Nih minuman lu, gue juga mau mojok. Sialan. Tadi itu aku tahu. Tahu apa? Tahu semua dalam isi hatimu. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah gimana? Ya sudah, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Tut tut tut. Ongol mematikan panggilan video call-nya. Lalu buru-buru berlari kembali ke kantin. Dan di sana sudah ada Lupis dan Klepon yang memperhatikan kepanikan wajahnya. Ngol, wajah lu kenapa? Jadi kayak kepiting rebus gitu. Habis direbus dia sama Onde. Ucap Lato menggoda. Apaan sih? Ngol, gimana Onde? Tanya Klepon. Udah baikan? Syukurlah kalau gitu, supaya besok bisa sekolah lagi. Iya Dut. Terkadang gue jadi ngerasa envy sama Onde. Ucap Lupis. Ngarang aja lu Lup. Seorang Lupis bisa envy. Nih ya, jelas-jelas gantengan lu kemana-mana. Jelas-jelas tajiran lu jauh. Apanya yang lu envyin dari Onde? Tanya Lato penasaran. Gue jadi mikir, kalau gue yang hilang di gondol genderuwo, apa ada yang panik dan khawatir sama gue? Ucap Lupis sembari melirik Klepon yang membuat Klepon salah tingkah. Ya jelas semua panik lah, gak cuma kita, terutama gendut, ya kan Dut? Ya tentu saja, kita semua sahabat, kita pasti akan mengkhawatirkan satu sama lain. Dan gak cuma kita aja yang panik kalau lu sampai di gondol genderuwo. Tapi juga cewek-cewek satu sekolah bakal panik cowok terkeren di sekolah ini diculik genderuwo. Ucap Lato. Betul-betul. Mungkin yang ada di dalam otak mereka daripada diculik genderuwo, lebih baik diculik mereka, cewek-cewek penggemar Lupis. Maaf, aku mau pipis dulu. Ucap Klepon yang malu meninggalkan yang lain. Pon, ikut, teriak Lupis mengikuti Klepon. Kamu ngapain ngikut? Gue juga pengen pipis, masa gak boleh? Keduanya pun kini pipis bersamaan. Klepon tak berani melihat atau sekalipun melirik milik Lupis. Padahal dia sering kadang tak sengaja merasakan kerasnya milik Lupis dari balik celananya. Saat Lupis sedang tegang ketika keduanya tidur bersama. Tapi kini Klepon tak berani melihatnya. Berbeda dengan Lupis yang cekikikan. Dan ketika keduanya membasuh dan selesai mencuci tangan, mungil. Apa maksudmu? Badannya gede tapi onderdilnya kecil. Kenapa kamu sekarang jadi main fisik? Gue gak cuma main fisik, tapi juga main hati. Lup, Pon, tunggu. Set. Lupis menarik Klepon. Mau kemana? Sekali-kali kita istirahat di tempat yang beda. Masa di kantin mulu? Kita ke belakang gedung. Gue penasaran tempat Ketan biasa baca buku. Kenapa gak kamu kesana sendiri aja? Kenapa ngajak-ngajak aku? Emangnya kamu mau baca buku? Ya, karena gue mau ngebaca hati lo. Lup, aku bukan perempuan. Jangan merayuku seperti itu, terlihat aneh. Gue gak ngerayu, gue ngomong sejujurnya. Aduh, nyasar. Di mana sih tempatnya? Lo kasih tahu dong. Gue kan anak baru di sini. Ada-ada aja kamu. Ayo, lewat sini. Nah, itu dia di bawah pohon. Tunjuk Klepon ketika melihat Ketan dan Kucur sedang kusuk membaca.
dan terlihat fokus. Hening tak bersuara, hanya suara kunyahan donat pemberian jenang dan angin yang terdengar di antara keduanya. Hingga tiba-tiba, cepluk. Kampret, kaget gue. Kalian ngapain kesini? Tumben. Kak, Kandut, Kak Lupis. Tahu nih, Lupis tiba-tiba bawa aku kesini. Iya, gue pengen minta donat. Walah, ngomong dong dari tadi. Masih nih, ambil, tinggal rasa almond, coklat sama keju. Kamu mau yang mana, Pon? Coklat aja, makasih ya Tan. Emang kamu gak kurang? Gue udah habis 3. Buset, cantik-cantik banyak juga makannya. Gue ambil kejunya ya. Cur, kamu udah? Aku malah habis 4, Kak. Sini guys, duduk sini. Gue heran. Kenapa anak-anak lain pada gak ada yang istirahat ke sini? Padahal tempatnya asik, rindang, sejuk, dan terlihat pemandangan sawah. Wilayah ini kekuasaan gue dan Kucur. Jadi gak ada yang berani menginjak kekuasaan gue di sini. Termasuk preman sekolah ini. Gak ada yang berani nongkrong di mari. Ucap Ketan pede. Masa sih? Keren loh. Gimana gak keren? Anak-anak pada takut di sini karena tepat di belakang pohon beringin yang kita duduk sekarang ini adalah makam. What? Pon? Ucap Lupis yang seketika memeluk Klepon erat-erat yang membuat jiwa fuju Ketan seketika mendidih. Oh, Lup, ngapain takut sih? Kita kan nanti juga mati. Pon, serius, jangan bercanda. Gak bercanda, ya kan Tan? Iya. Lup, jangan takut, kan kita rame-rame di sini. Siang hari juga. Sesek nih, kecekek. Sorry. Makan tuh donatnya. Oh iya, Dasar cowok keren, idola cewek-cewek satu sekolah, penakut, payah. Enak banget donatnya, ucap Klepon mengunyah donat coklatnya yang mampu mengalihkan ketakutan Lupis menjadi terfokus di bibirnya. Tak hanya Lupis, Ketan juga kini jadi fokus memperhatikan keduanya, kecuali Kucur yang masih fokus pada bukunya. Tatapan Lupis pada Klepon membuat Ketan meleleh. Lup, kenapa kamu liatin aku? Aduh, mataku kelilipan, ucap Klepon mengernyitkan matanya sembari masih menggigit donat coklat di mulutnya. Pon, sini, gue tiupin. Jangan dikucek, ucap Lupis meniup mata Klepon. Udah, jangan dikucek, coba buka mata. Klepon pelan-pelan membuka mata, dan ketika membuka mata dan donat di mulut Klepon hendak jatuh, cups, Lupis menangkap donat coklat dari mulut Klepon, yang seketika membuat Klepon membeku bercampur malu. Tapi meski tubuhnya kaku, Klepon tak juga beranjak. Klepon justru merasakan lembutnya sapuan bibir Lupis pada bibirnya. Ajaib, ini baru pertama kali Klepon merasakan bibirnya disentuh orang lain. Dan sialnya oleh laki-laki. Meski bukan sebuah ciuman, tapi cukup membuatnya panas dingin. OMG, asupan, nutrisi live di depan mata, rezeki nomplok nih. Waduh, Cur, merem. Kakak ngapain sih? Kenapa mataku ditutup? Kak, bro, Klepon tiba-tiba mendorong tubuh Lupis secara tiba-tiba saat Lupis mengunyah donat dari mulutnya. Lalu bel tanda masuk berbunyi. Aku gak suka ya kayak gini. Udah bel, aku mau ke kelas. Pon, Klepon. Lupis pun mengejar Klepon yang membuat Ketan geleng-geleng dan membuka mata Kucur. Dasar Uke Daniel. Di kelas Klepon sendiri, nampaknya guru belum tiba. Klepon merasa HP-nya bergetar, lalu membukanya. Ternyata Lupis mengecatnya. Klepon keringat dingin membaca pesannya. Pon, maafin gue ya. Gue tadi gak bermaksud cium lo. Tadi gue cuma mau nangkep donat lo yang jatuh.
ya meski gue sadar, gue juga sempet nempelin bibir gue sebentar. Hehe, maaf ya. Klepon tak membalas. Ternyata memang benar, Lupis memang sengaja ingin menciumnya. Sekarang Klepon yakin jika Lupis benar-benar sakit. Klepon lupa jika harusnya semalam dia meruqyah Lupis. Tapi karena lelah, keduanya pun ketiduran. Pon, balas pesan gue. Jangan dibaca aja. Gue minta maaf. Klepon masih tak menjawab. Dia bingung harus menjawab apa. Hingga tiba-tiba salah satu temannya mengagetkannya. Dut, yah, dicari temen lo yang ganteng tuh. Hah? Klepon terkejut saat Lupis tiba-tiba sudah ada di depan kelasnya dan memberi kode untuk keluar. Tapi Klepon tak mau juga keluar. Bro, masuk aja, jam kosong. Teriak ketua kelas yang mempersilakan Lupis masuk, yang membuat cewek-cewek di kelas histeris saat Lupis masuk dan menghampiri dan mengambil kursi lalu duduk di sebelah Klepon. Thanks, Pak Ketua. Hey, masih marah sama gue? Kenapa chat gue gak dibales? Padahal jelas-jelas jam kosong. Kamu sendiri, kenapa bisa kesini? Jodoh itu gak bakal kemana. Kelas gue juga jam kosong, sama-sama kosong, kenapa kita tak saling mengisi? Ting-ting, ucap Lupis mengedipkan matanya yang membuat Klepon gugup. Takut-takut anak-anak memperhatikannya. Lup, ikut aku ke perpus. Oke. Keduanya pun berjalan menuju ke perpus. Setelah sampai perpus, keduanya mengambil buku untuk sekedarnya, lalu duduk berdua berhadap-hadapan. Lup, aku mau ngomong. Gue juga mau ngomong. Aku serius. Gue lebih serius. Lup, aku peringatkan kamu. Aku gak mau kita semakin lama semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Pon, gue gak ngelakuin apa-apa. Gue cuma, aku tahu. Tapi apa yang kita lakukan tadi itu permulaan. Dan jujur, kamu suka sama aku kan? Iya. Sangat. Gue suka banget sama lo. Oke. Aku juga jujur. Aku juga suka sama kamu. Hah? Shh, jangan berisik. Ini perpus. Ah, iya. Kamu senang? Aku ngomong kayak gini. Maksud lo? Ya jelas senang banget lah. Siapa coba yang gak senang jika cinta kita tak bertepuk sebelah tangan? Kamu puas? Pon, maksud lo apa sih? Kamu puas bisa mempengaruhi dan menjerumuskan aku menjadi golongan kaum Nabi Lut. Ucapan dan wajah Klepon yang berubah serius itu seketika membuat Lupis menghentikan tawa senangnya. Pon, kamu bangga berbuat dosa. Kamu senang jalani sesuatu yang dilarang. Jadi, maksud lo apaan, Pon? Apa gue salah? Gue ngomong apa adanya. Gue emang bener-bener sayang sama lo. Gue gak bermaksud ngajak lo ke jalan yang salah. Gue cuma jujur dari dalam hati gue yang paling dalam. Gue juga gak pernah suka sama cowok sebelumnya. Cuma lo satu-satunya untuk pertama kalinya cowok yang gue sukai dalam hidup gue. Maaf Lup, jujur. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh dalam hatiku. Tapi aku tidak bisa biarin ini. Gak bisa biarin gimana? Tapi lo juga suka kan sama gue? Klepon, Abi dari panti menyuruhmu menemui di ruang guru. Beliau menjemput dan meminta izin karena kamu hari ini dikirim dadakan mengikuti lomba tartil. Ah, baik Pak. Maaf Lup, lupakan saja soal omonganku tadi. Pon, jadi gimana kejelasannya Pon? Pon. Klepon pun dengan berat hati meninggalkan Lupis dan menemui Abi di ruang guru. Begitu bertemu dengan Abi dan membahas lomba tartil, sekarang Abi membawa Klepon pulang ke panti terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Dan di mobil, entah mengapa Klepon mengungkapkan kegelisahannya pada Abi. Meski Klepon hanya anak didik, tapi Abi sudah menganggap Klepon seperti anak sendiri. Begitu juga sebaliknya, Klepon sudah menganggap Abi seperti bapaknya sendiri. Bi, apa Klepon boleh bicara sesuatu? Dan apa Klepon bisa minta tolong? Ada apa, Pon?
Kelihatannya kamu serius sekali. Abi tidak pernah melihatmu seperti ini. Ceritakan nak, ada apa? Klepon pun yang awalnya malu-malu sempat ragu dan takut jika Abi memarahinya. Klepon pun mulai menjelaskan sedikit demi sedikit keresahan dalam hatinya. Dan Abi yang paham dan mengerti serta berpengalaman sudah tahu mau dibawa kemana arah pembicaraan anak didik kesayangannya itu. Abi pun menjelaskan panjang lebar dan Klepon mendengarkan dengan seksama. Klepon hanya merunduk diam, tak berani berkomentar. Abi mengelus kepalanya. Abi tak menghukumnya karena Klepon tak bersalah dan justru takut. Abi memberi pilihan karena Abi percaya Klepon bisa mengatasi masalahnya sendiri. Abi menyerahkannya pada Klepon. Beberapa jam kemudian, bel sekolah berbunyi, tanda jam pulang sekolah. Semua anak-anak panti satu persatu masuk ketika mobil panti yang dikendarai Mas Tiwul datang. Dan begitu sudah lengkap, Mas Tiwul tak langsung membawa mereka pulang karena harus mampir ke sebuah toko alat-alat jahit dan aksesoris guna keterampilan. Dan ketika sampai, "Kalian diem di sini dulu ya, Mas beli bahan-bahan bentar, jangan kelayapan kemana-mana." "Iya Mas," ucap Kucur. "Mas, gue turun bentar ya ke toko baju itu. Cuma bentar kok beliin sweater Klepon, kemarin dia gak kebagian baju." "Oh iya, kasihan Kak Gendut belum dapet baju." Ada es doger tuh. Kalian pada mau nggak?" "Mau Kak," ucap Kucur. "Lu traktir?" "Iyalah. Nih Cur, duitnya. Tolong beliin kakak-kakak ya." "Siap Kak." Lupis pun membelikan sweater dan kaos untuk Klepon. Sedangkan yang lain menikmati es doger. Termasuk Mas Tiwul yang lebih dulu selesai belanja. Dan begitu Lupis selesai, semuanya pun balik kembali ke panti. Dan begitu sampai panti, Lupis shock. Dia terkejut ketika barang-barang Klepon tak ada satupun di kamarnya. Lupis yang panik seketika berlari menuju kantor dan di sana ada Bunda. "Bunda, Klepon mana? Kenapa barang-barang Klepon gak ada di kamar?" "Maaf nak Lupis, mulai sekarang Abi memutuskan untuk memisahkan kalian." Prak! Seketika bungkusan kaos berisi kaos dan sweater yang baru saja dia belikan terjatuh. Kali ini Lupis kesal, Lupis marah, Lupis benar-benar kecewa. Lupis berlari ke kamarnya. Lu kenapa?" Brak! Menutup pintu dengan kencang.